Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips dan teknik tentang sugesti penggabungan di metode ilmu gendam. Nah, apa itu pengertian sugesti? Jadi, sugesti itu merupakan saran ya yang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar. Kenapa? Orang yang kita gendam itu juga masuk kondisi tren ya. Kalau di pengetahuan ilmu hipnotis yaitu diterimanya ide kita tanpa kritik dan terbukanya vertikal area. Dan disitulah hipnoterapi bekerja. Begitu juga dengan ilmu gendam. Anda menggendam orang atau menterapi orang dengan metode gendam sebagai pengganti alternatif yang namanya hipnoterapi, maka setelah Anda metransferkan energi untuk terapi atau untuk penyembuhan, Anda bisa susul dengan yang namanya sugesti dengan kata-kata. Misal, Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih segar saat ini dan seterusnya, semakin fresh, semakin segar, dan sugesti positif lainnya. Jadi sugestinya itu wajib positif, hindari kata akan, tidak. Nanti ketika sugesti itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia akan bekerja secara sempurna seperti proses hipnoterapi. Yang kedua, nah bagaimana Mas tata caranya menerapkan keilmuan sugesti ini dan bagaimana cara melakukannya digunakan kombinasi antara ilmu hipnoterapi dan ilmu gendam. Jadi seperti ini ya. Ketika Anda sudah menggendam orang itu sudah masuk kondisi tran atau sudah tumbang, nah Anda lakukan yang namanya pemberian sugesti. Nah, pemberian sugesti ini setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari kasus yang kita tangani. Dan biasanya sebelum melakukan pengendaman atau untuk terapi gendam, kita biasanya tanya dulu sakitnya apa, apakah penyakitnya itu fisik atau penyakit psikis, yaitu penyakit pikiran. Jadi kita wajib tahu dulu tentang penyakitnya itu apa. Nah, setelah itu baru ditransfer energi, setelah itu baru Anda tanamkan yang namanya sugesti positif untuk pikiran bawah sadarnya untuk berubah. Misal kecanduan game atau kecanduan rokok, mulai hari ini dan seterusnya Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih segar, Anda berhenti merokok. Jadi seperti itu, tergantung dari kasusnya apa. Kalau penyakitnya fisik, maka Anda bisa memberikan sugesti kondisi fisik juga ya. Misal fisik Anda jauh lebih sehat dan jauh lebih segar, tergantung dari kasusnya. Jadi setiap pemberian sugesti ke orang yang kita terapi dengan metode gendam itu berbeda-beda ya. Nah, dan ini lebih lengkapnya saya ajarkan di kelas pelatihan ya. Jadi saya jelaskan konsep-konsepnya, langkah-langkahnya, kenapa kok memberikan sugesti seperti itu, kenapa energinya izin transfer itu seperti apa. Nah, itu saya jelaskan di kelas pelatihan ya. Karena tidak mungkin saya bagikan di sini karena terbatas dari waktunya ya. Jadi itu saya berikan di kelas pelatihan, baik kelas privat atau kelas workshop, itu saya jelaskan langkah-langkahnya, kenapa kok bisa seperti ini, sugestinya fisik itu seperti apa, sugestinya non fisik itu apa, misal penyakit kecemasan, berlebihan dan sebagainya. Nah, ini kita bantu. Jadi penggunanya banyak sekali ya tentang ilmu gendam ini. Terus yang ketiga, kesuksesan dalam memberikan sugesti terapi kepada klien kita atau orang yang kita terapi dengan metode gendam. Jadi agar sugesti kita itu masuk dan diterima, maka orangnya itu harus benar-benar masuk kondisi tren ya, atau kondisi pikiran bawah sadarnya itu aktif. Nah, baru di situ kita kasih yang namanya sugesti. Kalau hanya sekedar kata-kata saja atau kondisinya masih sadar atau kondisinya masih di gelombang otak beta, nah maka biasanya sugesti itu juga kurang efektif. Jadi pemberian sugesti ini agar efektif, maka klien kita wajib kita tuntut memasuki yang namanya gelombang otak theta ya. Nah, gelombang otak theta ini adalah gelombang otak turun seperti orang tidur ya. Jadi kondisinya rileks, tenang. Nanti ada ciri-ciri fisiknya, tangannya lemas, mata bergetar, terus pernapasannya perut dan sebagainya ya, hampir mirip seperti orang tidur. Nah, disitulah baru kita pemberian yang namanya sugesti atau terapi. Ini ada metode dan tata caranya juga ya. Jadi bukan asal memberikan sugesti ngawur, tapi ada langkah-langkahnya dan prosedurnya. Itu bagaimana cara penanaman sugesti agar sugesti itu bekerja dan efektif untuk merubah perilaku orang yang kita terapi. Selain itu juga orangnya itu harus mau ketika mau diterapi dengan metode gendam. Seperti ini ya konsepnya. Ketika orang itu mau, maka otomatis dia akan menjalankan seluruh instruksi yang kita berikan. Berbeda ketika orang yang itu tidak mau. Yang terjadi adalah orangnya juga nggak mau
melakukan yang namanya terapi. Ngerti ya dari sini ya? Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara menggunakan ilmu sugesti gendam untuk terapi atau untuk penyembuhan. Jadi banyak sebenarnya ya penggunaan ilmu gendam ini untuk telepati, putar giling, pengaruh jarak jauh, bukan hanya sekedar terapi secara face to face, bisa juga terapi jarak jauh juga. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan video kali ini. Silahkan Anda simak video selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila Anda ingin privat pelatihan baik ilmu gendam atau ilmu hipnotis, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Akhirul kalam, saya Iri, bila topik, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.